Hak dan Kewajiban Warga Negara oleh Anissa Widilia Salsabila dari Prodi Bimbingan Konseling A 2020. Kita hidup di dunia sudah ditakdirkan memiliki hak serta kewajiban. Apa sih yang disebut hak dan kewajiban itu? Mari kita cari tahu. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, tidak bisa ditentang dan tidak bisa berubah. Contohnya adalah hak mendapat pengakuan, hak hidup, dan hak mendapat pendidikan. Adapun hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia yakni hak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak, hak hidup serta mempertahankan kehidupannya, hak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk berlangsung hidup, tumbuh, serta berkembang sebagai individu yang utuh dan mandiri. Hak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidup demi meningkatkan kualitas hidup. Hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum. Hak untuk hidup merdeka secara pikiran, beragama, dan tidak diperbudak atau disiksa. Hak untuk memeluk agama yang diyakini serta menjalankan kewajiban agamanya. Selanjutnya ada hak mendapat dan menggunakan fasilitas kesehatan seperti BPJS. Hak untuk mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar ketentuan hukum dan berhak menggunakan fasilitas umum dari pemerintah seperti jalan tol. Hak mendapat perlindungan hukum termasuk hak pembelaan diri di pengadilan dan hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa dibeda-bedakan. Hak untuk bebas dalam menentukan pilihan pada pemilu seperti memilih presiden dan wakil presiden, dan berhak mendapat akses teknologi yang sama seperti distribusi jaringan internet dan listrik. Kewajiban memiliki pengertian yakni suatu hal atau tuntutan di mana kita memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalaninya. Adapun kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama ada wajib menjunjung hukum serta pemerintahan sebagaimana kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua ada wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara karena keamanan dan pertahanan negara merupakan bentuk bela negara. Wajib menghormati hak asasi manusia karena hak asasi manusia merupakan kodrat dari setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Yang selanjutnya, wajib ikut turut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai bentuk patriotisme kita sebagai warga negara. Wajib tunduk kepada perbatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang selanjutnya ada wajib membayar pajak tepat pada waktunya seperti pajak bumi bangunan dan pajak kendaraan. Wajib menjaga fasilitas umum dengan tidak merusaknya karena apa yang diberikan pemerintah merupakan dana dari masyarakat yang dialokasikan untuk kepentingan bersama. Yang selanjutnya wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar guna mencapai kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya ada wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku karena segala sesuatunya ada hukum dan ada sebab ada akibatnya. Wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum, karena norma merupakan suatu aturan untuk mencapai kesejahteraan. Yang selanjutnya wajib menaati peraturan lalu lintas seperti menggunakan helm saat naik kendaraan bermotor guna mengurangi resiko dari kecelakaan lalu lintas. Yang selanjutnya wajib membayar setelah menggunakan fasilitas seperti menggunakan jasa tol, jasa kapal laut, atau jenis jasa transportasi lainnya. Yang selanjutnya ada wajib menghormati serta menjaga toleransi antara umat beragama agar persatuan tetap utuh. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan
negara majemuk dengan beragam perbedaan serta budaya. Yang terakhir ada wajib menghormati hak hidup sebagaimana kita sebagai manusia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku. Yang pertama ada norma agama, yaitu norma yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa untuk umatnya. Sanksi dari norma agama sendiri yaitu berkaitan dengan bagaimana seseorang dengan Tuhannya kelak. Yang selanjutnya ada norma kesusilaan, yaitu norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk selalu mengingat pada kebaikan dan menjauhi segala keburukan yang ada. Yang selanjutnya ada norma kesopanan atau norma adat, yaitu norma yang bersumber dari masyarakat dan harus dijalankan sesuai ketentuan masyarakat tersebut. Dan yang selanjutnya ada norma hukum, yaitu norma resmi yang pemberlakuannya dapat dipaksa. Sanksi yang ada juga berupa teguran langsung atau hukuman yang ditetapkan oleh pihak yang terkait. Norma-norma ini ada karena nilai sosial dan diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial tersebut. Pelanggaran norma sendiri sudah dipastikan akan mendapatkan sanksi yang sesuai tergantung pada norma mana yang dilanggar. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih sudah menyimak.